الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sedaya para masyayikh, para asatid dan jamaah kajian rutinan malam Ahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan anugerah yang tak terhingga, sehingga kita semua pada saat ini bisa hadir dan dimudahkan langkah kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi, mengkaji ilmu agama lewat mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, idolah kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, apa yang menjadi syariatnya, apa yang menjadi tuntunannya. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada al-hadis as-sabi' was-salasun dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-37 dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, pada apa yang telah diriwayatkan dari Tuhannya yaitu Allah Ta'ala. Qala, beliau mengatakan, innallaha katabal hasanati was sayyiat, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan suatu amal kebaikan, falam ya'malha, dia tidak sempat untuk melakukannya, katabahallah, Allah akan menulis untuk orang tersebut hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia punya keinginan dalam melakukan kebaikan, kemudian melakukan dan mengerjakan kebaikan tersebut,
katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin. Allah akan menulis dan melipat gandakan sampai 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai akan ditingkatkan kepada 700 kebaikan, 700 kali lipat, ila ad'afin kasiratin, sampai lipatan-lipatan yang banyak yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui jumlahnya. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau seseorang tadi punya keinginan untuk melakukan amal kejelekan, punya keinginan untuk melakukan amal dosa, falam ya'malha, maka dia tidak mau mengurungkan niatnya dan enggak mau melakukannya, katabahallah, Allah akan menulis di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, seandainya dia ingin melakukan kejelekan tersebut, ingin melakukan perbuatan dosa tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, sampai mengerjakan kejelekan, Allah hanya menulis satu kesalahan dosa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, bihadhil huruf, dengan huruf-huruf ini. Maka Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Hadis Arba'in, beliau juga menegaskan, fandur ya akhi, renungkanlah wahai saudaraku, wafaqqana wa iyyaka ila azimi lutfillah, mudah-mudahan memberikan kita semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keagungan pahala yang datangnya dari Allah. Dan kita renungi dalam hadis tersebut, indahu, di sisi Allah, menunjukkan satu perhatian dari Allah atas kebaikan yang dilakukan. Ini tersebut dalam hadis ini ada namanya hadis qudsi. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadis tersebut dari Allah Taala, menceritakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Quran lewat malaikat Jibril. Tapi ini hadis qudsi, Nabi mendapatkan satu perintah dari Allah Ta'ala, penyampaiannya melalui Nabi, yang mana dalam hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang berbuat kebaikan dan sampai mengerjakan amal kebaikan tersebut, maka Allah akan melipatkan kebaikan sampai 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan mana perbuatan baik, mana perbuatan yang jelek. Ya. Perbuatan baik dan jelek, itu Allah sudah tentukan dan dijelaskan oleh Nabi dalam syariatnya. Ini jalan-jalan menuju ke surganya Allah Ta'ala. Ini jalan-jalan yang menuju ke nerakanya Allah Ta'ala. Tubalahu liman ja'ala mafatihal khair. Maka Nabi mengatakan dalam sabda hadis yang lain, beruntung orang-orang yang dijadikan melakukan pintu-pintu kebaikan. Beruntung orang-orang yang mendapatkan kunci-kunci untuk melakukan amal kebaikan. Makanya setiap kebaikan yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Karena nggak mungkin orang tadi berbuat baik, berbuat amal soleh kalau nggak dapat hidayah dan taufiknya Allah. Nggak semuanya orang bisa dapat hidayahnya Allah. Ya, kadang Jumatan wis melewati masjid, nggak sempat Jumatan. Ya. Kadang lewat ke masjid, pengen sholat berjamaah, tapi HP bunyi, nggak sempat mampir ke masjid. Ya.
Ini kan nggak dapat hidayahnya Allah, makanya yang jarang turun dari langit itu hidayah dan taufiknya Allah. Dan hidayah dan taufiknya Allah untuk berbuat kebaikan dengan melawan nafsu. Ya, nggak usah ditunggu. Jadi salah kalau orang mengatakan kenapa sampai nggak sholat berjamaah, sik durung oleh hidayah. Kenapa sampai nggak datang ketika ada majelis ilmu, ada kajian ilmu, mengatakan nggak dapat hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Nggih lek sampean mesen kopi nang warung dinteni, Pak. Tapi hidayah dan taufiknya Allah niku harus dijemput ngelawan nafsu, ngelawan hawa nafsu kita. Yes, pokoknya sebelum azan maghrib harus di masjid. Siap-siap kurang 5 menit, 10 menit. Segala sesuatu yang urusan dunia tinggalkan dulu. Tapi kadang nafsu kita enggak. Lama waktu sholat. Kita nganggap waktu sholat masih lama. Tapi apakah waktu sholat yang lama itu kita akan dapatkan? Jangan-jangan kita menunda sholat, ajal kita keburu datang. Aman ngapa gak sholat? Sik ngenteni mari karnaval. Ngoten kadang. Sik ngenteni mari karnaval wis adzan. Atau 4:30 wis jam 5 wis durung mari karnaval. Auzubillah. Jangan sampai urusan dunia, urusan hal-hal yang bersifat duniawi niku menghalangi kita untuk berbuat suatu hal yang wajib. Apalagi berbuat kebaikan. Apalagi itu adalah perintahnya Allah. Maka jangan sampai karena suatu hal sifatnya duniawi sampai nunda ibadah, lebih-lebih meninggalkan ibadah. Nah, apalagi sifat yang kebaikan yang bernilai amal soleh. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang melakukan satu kebaikan akan ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, pahalanya dapat 10. Enak, Pak. Ya, umat Kanjeng Nabi niki sae boy. Melakukan satu amalan kebaikan akan dilipat gandakan 10. Ini paling rendahnya. Dan akan dilipat gandakan sampai 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ila sab'i mi'ah, sampai 700 derajat. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanah fayudha'ifa lahu at'afan katsirah. Siapa yang mau menghutangi kepada Allah dengan berbuat amal kebaikan, Allah akan melipat gandakan kebaikan yang berlipat-lipat yang sangat banyak. Tapi buktine kula mbek panjenengan enten masjid sik dereng mari abot kate ketok lho. Nggih. Tapi ngisi wifi 150-200 benulan enteng. Lek gawe ibadah nang masjid golek sing 2000 niku. Nggih. Urusan akhirat, urusan amal saleh niku berat. Perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan, dan juga karena pembiasaan hawa nafsu, nglawan hawa nafsu niku berat. Gimana sih abot ya meremo. Wis ojo 2000, lek 2000 ben Jumat sebulan hanya 8.000. Kalah wifi ne entek 200. Nyumbang masjid nek 8.000 gak mari-mari bangunane. Nggih. Paling enggak kita ya sisihkan berapa persen dari pendapatan kita untuk memperjuangkan agamanya Allah. Niatlah bulan niki 5% gawe perjuangannya agama Allah. Niat bantu fuqara wal masakin, niat bantu madrasah yang masih dibangun, niat bantu masjid, niat
bantu orang-orang yang enggak mampu, niat ki. Ya. Yang ngerasa abot. Kadang kita untuk urusan dunia, untuk urusan perut ringan. Karena keinginan kita niku orientasinya hanya pada duniawi. Gak eling lek kate mati, Pak. Nggih. Makane seeman ambek duwite. Nggih, kan kate ngetok nomor 1 juta ngono abot, Pak. Nggih dilatih lah 10.000, dilatih 20.000, ngelatih ngamal soleh 50.000, 100.000. Ngelatih anak-anak kula mbek panjenengan napa lek berangkat Jumatan disangoni lebokno kumpulingi masjid. Anak-anake gak tau dilatih, yo kate sedekah 100.000 ya abot, Pak. Ya dilatih. Ngekei jajan 5.000, 10.000. Tapi untuk ngasih sedekah masjid berat. Ngasih untuk kaum muslimin yang enggak mampu berat. Niku untuk perlu pembiasaan sejak usia dini. Ya, dilatih. Nggih setiap hari Jumat mari ngake 5.000. Sampeyan lebokno nang ngumpulungi masjid. Ojo kayak surung-surungan tok ngono. Nggih. Nggih. Teng pundi mawon niku. Ojo pola nok masjid aku salat ono kene, aku gak salat kono aku. Lopo kate nyumbang. Nggih. Di semua tempat ibadah, di semua tempat untuk pendidikan kaum muslimin, di semua orang-orang yang enggak mampu yang bernilai amal soleh, niku kula mbek panjenengan lakoni. Ya. Sama dengan bacaan Al-Qur'an. Cuma sekedar baca niku dapat pahala. Tapi kula mbek panjenengan ngerti kenapa kok dibaca nasab, kenapa difathahkan, terus maksudnya ayat niku nopo? Arti dari ayat yang kita baca niku nopo? Satu huruf niku nilainya 50. Sampai mau sak surat ngitung dewe. Bahkan bisa lebih. Kalau sampai baca surah Al-Fatihah ngerti maksud dari bacaan Fatihah niku nopo, daripada orang yang sekedar hanya untuk membaca tapi gak paham. Kan Quran bahasa Arab ya sampean waca terjemahane niku. Mboten gak ada kok. Ya tuku, Pak. Gak duwe ya download teng aplikasi ya. Ngerti ngomongnya apa maneh? Gak duwe sampean teng griya tak kei lho. Cek nemene ya. Wong Islam enggak mau mempelajari ayat Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Padahal kitab yang Islam niku Al-Qur'an. Gak sampai 1.000 Qur'an. Ya. Maka Allah akan melipat gandakan pahala tergantung amal kita. Ya. Ada juga pahala orang yang baca Quran ya. Dengan dalam keadaan gak wudu dan baca Quran dalam keadaan wudu. Niku sama-sama dapat pahala tapi nilainya beda. Kalau baca Quran gak punya wudu, setiap satu huruf satu. Setiap satu huruf ketika dibaca oleh seseorang memakai wudu, Allah akan melipat gandakan sampai 50. Makanya kula mbek panjenengan, nggih setiap batal nggih wudu lek saged. Setiap kita batal wudu enggak berat bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Setiap kita batal wudu, enggak usah nunggu adzan. Si adzan kurang setengah jam loh, kate wudu. Enggak usah nunggu adzan. Ada lagi satu kebaikan
Orang yang enggak mampu berperang, kita keluarkan harta untuk mereka. Ya. Kita enggak bisa berjuang dalam tempat pendidikan Islam, mengajarkan ilmu dan yang lain-lain. Ya, kita fasilitasi. Atau paling enggak selemah-lemahnya kita kalau memang enggak punya harta, paling tidak kita perbanyak zikir dan doa. Ya. Kan zaman sahabat itu napa? Sahabat yang fakir niku iri, ya Rasulullah, zahabat ahlud dusur bi ujurin. Orang-orang yang kaya pergi mereka mendapatkan kekayaan dan pahala lebih banyak dari kita. Ya, mereka wis ahli sedekah, yo melu perang, yo iso ngamal soleh. Tapi kita ya Rasulullah, apa yang kita dapatkan? Ya. Itu sahabat-sahabat yang fakir itu merasa pengen mensedekahkan dan mendermakan hartanya di jalan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan para sahabat tadi bertasbih langkah setiap selesai sholat 33 kali. Baca subhanallah alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu bernilai sedekah saiki mboten. Mari assalamualaikum langsung ya mencolot. Kayak panas teng masjid nih lho. Ya, padahal masjidnya kipasnya kan. Ya. Kurang ngadem dikari nambah AC sanjang takmir. Ya, ini sampai kipas 4 usik panas. Mari assalamualaikum langsung. Enggak bisa meluangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk zikir, untuk doa niku abot ya. Aku sakit urusan terus. Ya, padahal itu bernilai sedekah. Sampai orang yang masuk pasar zaman sahabat Nabi niku ada yang sahabat sapa sinten niku. Namanya lupa. Niku setiap kali ngelewat tiap hari masuk pasar. Abdullah bin Umar napa sinten ngoten. Dan tanya, "Kenapa engkau ketika lewat di pasar kau mampir?" "Oh iya, aku ingat sabda Nabi, man dakhala suq, orang yang masuk pasar dan mengucapkan doa dengan suara yang keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka orang tersebut akan dapat pahala alfi hasanatin. Ganjarane 1.000.000 ganjaran. Oh, lek perlu setiap pasar kayak itu ngemasuk pasar. Diusulno nang calon bupati ini, Pak. Ya. Cek gambar garang ya. Calon doa masuk pasar cek oleh ganjaran. Ini kita kon itu ngemasuk pasar mbuh gak ero aku. Ya. Doa masuk pasar akan dapat pahala alfi hasanah, 1.000.000 ganjaran. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, Allah akan menghapus 1.000.000 dosa, 1.000.000 kejelekan. Wa rufi'a lahu alfi darajah, dan akan diangkat oleh Allah Ta'ala 1.000 derajat, 1.000.000 derajat. Jadi alfi 1.000 ping 1.000, 1.000.000. Doanya pendek, keutamaannya banyak, akan dapat pahala 1.000.000, dihapus dosanya 1.000.000, akan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat ning akhirat. Aja sampai ono dunia gak duwe derajat, ono akhirat gak ono derajat. Ya. Nomor 4, wa banalahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah istana nang surga. Saya dungane pendek oleh papat. Tapi banyak orang lalai. Ya, masuk pasar ya sing dipikir catatannya. Barang yang akan dibeli. Bahkan orang dulu masuk pasar pengen mengharap doa dari Nabi, pengen dapat pahala.
Ki gak muter nang pasar. Lek gak talantek gak boleh duit. Ya sak cukupe. Kadang lek gak entek duit gak mulai, Pak. Jadi tempat yang paling disenangi oleh Allah niku masjid. Dan tempat yang paling gak disenangi pasar. Tapi aneh, suwe lho pasar, Pak. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nek masjid pengen cepet-cepetan. Ya kula mboten nglarang ke pasar nggih monggo. Yang dagang niati yang bagus, yang belanja niati untuk memberikan nafkah. Tapi sekiranya enggak perlu, enggak usah lama-lama di pasar. Ini sampai 3 jam nang pasar ku lha opo? Ya. Iya, lek dodolan teng pasar mboten apa, tapi kadang muter-muter tok. Enggak ada gunanya, enggak ada nilai manfaatnya. Padahal dalam Islam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang enggak ada gunane. Enggak ada keuntungannya dalam urusan dunia, lebih-lebih enggak ada keuntungan dalam urusan akhirat. Lek kirane gak menguntungkan, tinggalkan. Saiki gak nguntungno tetep dilakoni. Keren jare. Keren apa nih? Ya. Lek ngaji ku gak keren wong biyen iku, karene wong kuno. Dan nilai ibadah niku berat. Makanya Sayyidah Aisyah dalam satu sabda Nabi, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu itu tergantung capekmu. Tapi lek rezeki kula wis ana hitungane, ana takerane, ana catetane. Wis gak usah ngoyo-ngoyo awan kerja bengi kerja. Wis lek awan kerja bengi istirahat. Ya. Malam kerja, siang istirahat. Aja non stop 24 jam. Opo sing diuber iku? Ya. Apa yang dikejar sampai 24 jam dalam sehari, semalam itu kerja terus. Ya. Amber awak iku, Pak. Ya. Harus dijaga. Islam juga memperhatikan dalam kesehatan, baik itu fisik ataupun mental, dijogo. Ya. Seminggu sepisan gak kober ngaji lho sampai nang ndi. Sampai Jumatan, kadang wae Jumatan wae khotib khutbah turu. Ya. Kita harus koreksi. Ya. Gak ngerti apa yang disampaikan khotib, takonil khotib kula pembo aku turu wae. Ya. Maka kita harus dalam berbuat amal kebaikan, amal kesolehan niku ngadahaken niat. Rubba amalin qalilin kasarat hunniyah wa rubba amalin kasirin qallalat hunniyah. Seorang ulama mengatakan berapa banyak amalan yang sedikit yang kita lihat itu hanya sepele, pahalanya menjadi besar karena beratnya niat. Karena banyaknya niat dalam amalan tersebut. Sampeyan berangkat dari rumah ke masjid niat salat berjamaah, niat mengagungkan syiarnya Allah, niat silaturahmi, niat memakmurkan masjid, niat nambahi ilmu, niat menghilangkan kebodohan dan niat-niat yang lain. Itu kenapa? Pahalanya besar karena banyaknya niat. Tapi berapa banyak amalan yang besar, nilainya seakan-akan besar tapi sedikit gara-gara niatnya kurang. Ya, gara-gara niatnya kurang. Ya, niatnya dikit. Nah, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata karena Allah. Dan semata-mata untuk kebutuhan kita dalam beramal soleh. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha.
Orang yang melakukan amal soleh untuk dirinya sendiri. Ya, kita kan niat iktikaf ke masjid bukan buat untuk orang lain. Ya. Kita niat apa? Dalam bersedekah, dalam melakukan amal sedekah bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Kalau seseorang tadi punya keinginan jelek, punya keinginan untuk berbuat dosa, krentek ono jero ati, pengen nglakoni itu dosa. Dosa itu kenapa sih? Hah? Wal ismu ma haka fin nafsi wa karihta ayat tali'a 'alaihan nas. Nabi mengatakan dosa niku sesuatu perbuatan yang menjadikan hati seorang gelisah, enggak tenang, galau, dan perbuatan tersebut enggak ingin dilihat oleh orang lain. Niku perbuatan dosa. Kan? Gak ono jenenge koruptor iku pengin wong liya ro, Pak. Hah? Ya. Dia enggak ingin perbuatan dosa tadi dilihat oleh orang lain, enggak tenang. Enggak ada ceritanya orang berbuat zina niku tenang atine, Pak. Gelisah. Sampeyan takoni gak ono ceritane maling iku tenang atine. Dalam hati kecilnya gelisah. Enggak ada ceritanya apa koruptor ngambil duit rakyat itu tenang. Khawatir, Pak. Khawatir ketemuan. Maka orang yang melakukan perbuatan dosa, ya, katabahallah, dan tidak sempat melakukan perbuatan dosa, Allah akan menulis satu kebaikan. Kurang ya nopo? Wes aku gorong ganti korupsi, misale, ya, maka dapat satu kebaikan. Dia membatalkan niatnya untuk melakukan perzinaan, membatalkan niatnya untuk mendolimi orang lain, membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Niku dapat pahala. Kataballah indahu hasanah. Allah akan menulis satu pahala yang sempurna. Wa man hamma bisayyi'atin, dan orang yang ingin melakukan kejelekan, katabahallahu sayyi'a wahidah, Allah akan menulis kesalahan satu. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat Al-An'am, man ja'a bil sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Orang yang melakukan amal jelek, amal perbuatan dosa, enggak dibalas kecuali yang sama. Kan saya, kalau kebaikan dilipat gandakan, tapi perbuatan dosa hanya dapat balasan satu. Itu pun enggak langsung. Nah, jadi kalau perbuatan kebaikan, malaikat ashabul yamin, ya, malaikat raqib atid itu langsung menulis kebaikan tadi. Tapi kalau perbuatan jelek, perbuatan dosa, malaikat itu sik musyawarah sik. Kira-kira ditulis dosa apa enggak? Karena enak. Malaikat masih musyawarah. Ya. Maka malaikat yang satunya mengatakan, ojo ditulis sik, jangan ditulis dulu. La'allahu yastaghfir aw yatub, barangkali orang tadi mau tobat, mau istighfar. Kalau sudah lewat sita saat, lewat 6 jam, apalagi lewat sehari, maka malaikat dari kompak lek ngono tulisan wis. Ya, gak tobat-tobat. Tapi kalau setelah melakukan maksiat, tobat dan memenuhi syarat-syaratnya tobat, enggak jadi ditulis. Ya, perbuatan dosa dari enggak jadi ditulis. Dan dikatakan, dari mana malaikat itu kok ngerti orang tadi berbuat baik?
orang tadi berbuat dosa, orang tadi berbuat amal soleh. Maka malaikat di dalam satu riwayat mengatakan malaikat ngerti orang tadi berbuat baik dan berbuat amal soleh karena dari perbuatan amal soleh seseorang mengeluarkan bau wangi, dan dari amal perbuatan dosa mengeluarkan bau batang, bau busuk. Nah, itu malaikat ngerti. Karena kita harus hati-hati dalam bersikap, dalam berucap, berkata, terutama menata hati kita agar niat melakukan semua amal-amal soleh dan minta dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan yang yang salah dan dosa. Makanya kita sering-sering berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilal batila warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak dan yang benar, ya, dan berikanlah rizki kepada kami bisa mengikuti kebenaran. Wa arinal batilal batila, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil, yang salah, yang menyimpang dari syariat, dan berilah kami rizki untuk menjauhinya. Ya, kan saya kan nyampur antara hak dan batil, sampai wong bingung kadang. Maka jangan mencampur adukkan antara perbuatan hak dan yang batil. Contoh nih, hanya menunjukkan satu terakhir. Contoh nih nopo galang bantuan masjid tapi nekakno hal-hal kemaksiatan. Nggih mosok pantes, Pak. Terjadi niku. Ya, mencampurkan antara hak dan yang batil, mendatangkan kemaksiatan, mendatangkan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah. Apa? Di pelataran masjid. Tujuannya menggalang jariah masjid. Tapi insya Allah mriki mboten, Pak. Itu sempat terjadi, bahkan terjadi, Saudara. Yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa melakukan amal kebaikan, terutama di dalam menghadapi bulan Syahrul Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi, kita perbanyak mengkaji sejarah Nabi, kita perbanyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan kita arahkan keluarga kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diselamatkan di dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari bala, dari musibah, dari fitnah, dari penyakit, dari perbuatan dosa dan perbuatan yang mendatangkan murkahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan semua yang menjadi hajat-hajat kita di dunia, hajat-hajat kita di akhirat, dan dimudahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, yang barakah, manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a khairati dunya wal akhirah bijahin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.